Bank Indonesia mencatat kinerja lapangan usaha atau LU industri pengolahan pada kuartal 3 2024 tetap berada di bawah fase ekspansi dengan Purchasing Manufacturing Index atau PMI sebesar 51,54%. Meskipun berada di atas 50%, angka ini sedikit melambat dibandingkan kuartal 2 2024 yang mencapai 51,97%. Kepala Departemen dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan PMI tersebut sejalan dengan perkembangan industri pengolahan meski tercatat adanya sedikit perlambatan. BI juga memperkirakan PMI pada kuartal 4 2024 akan tetap ekspansif, meski diprediksi melambat ke kisaran 51,13%. Berdasarkan komponen pembentuknya, ekspansi tertinggi ada pada kuartal 3, terlihat pada volume persediaan barang jadi, volume produksi, dan volume total pesanan. Namun ada komponen yang mengalami kontraksi, yakni kecepatan penerimaan barang pesanan input dan penggunaan tenaga kerja. Di sisi lain, mayoritas sub lapangan usaha tetap diproyeksikan ekspansif, terutama di sektor industri mesin dan perlengkapan. Ekspansi ini diikuti industri barang galian, bukan logam, serta industri karet dan plastik. Penjualan sepeda motor di Indonesia mengalami penurunan pada September 2024, yakni mencapai 528.715 unit, atau turun 7,8% dari bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat yang juga terlihat dari deflasi dan penurunan aktivitas di pasar sembako. Penjualan pada bulan September ini menjadi yang terendah dalam 3 bulan terakhir, setelah penjualan Juli 2024 hampir menyentuh 600.000 unit. Secara total, penjualan motor domestik dari Januari hingga September 2024 mencapai 4,87 juta unit. Tipe motor yang paling laku masih didominasi oleh skuter Matic dengan porsi 90,16%. Di pasar ekspor, penjualan juga menurun, mencapai 51.944 unit atau turun 8,4% dibanding bulan sebelumnya. Total penjualan ekspor pada periode Januari hingga September 2024 mencapai 399.989 unit. Terkait jenis sepeda motor terlaris, sama seperti penjualan domestik, skuter Matic tetap mendominasi pasar ekspor. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi purna tugas Menteri Negara. Melalui peraturan ini, Menteri yang menyelesaikan tugas kabinet pada 20 Oktober mendatang akan mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan tersebut juga mencakup suami atau istri dari Menteri yang bersangkutan. Pelaksanaan jaminan kesehatan akan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan dengan kendali mutu dan biaya. Manfaat jaminan ini meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai kondisi medis. Bagi menteri yang pensiun sebelum 60 tahun, jaminan kesehatan akan diberikan selama 2 kali masa jabatan. Sedangkan untuk yang berusia di atas 60 tahun, jaminan berlaku seumur hidup. Premi jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh pemerintah pusat secara sekaligus dan pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bank Dunia menyiapkan pinjaman 150 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara miskin yang terjerat utang, di mana rasio utang terhadap PDB rata-rata negara-negara tersebut telah mencapai 72% atau tertinggi dalam 18 tahun. 26 negara termiskin di dunia saat ini menghadapi kesulitan ekonomi pasca pandemi, dengan pendapatan rata-rata mereka lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Dalam 5 tahun terakhir, Bank Dunia telah mengalirkan lebih dari 100 miliar dolar AS kepada negara-negara ini untuk membantu mereka mengakses pembiayaan. Bank Dunia juga menyetujui perubahan pedoman internal yang menurunkan rasio ekuitas terhadap pinjaman bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan IBRD yang memungkinkan tambahan kapasitas pinjaman sebesar 30 miliar dolar AS selama 10 tahun ke depan. Selain itu, reformasi biaya akan mempermudah akses pinjaman bagi negara peminjam dengan harga diskon yang diberikan untuk pinjaman jangka pendek. Bank Dunia berkomitmen untuk menjaga peringkat kredit AAA sambil meningkatkan pemantauan risiko kredit. Meskipun menghadapi tantangan pengumpulan dana, beberapa negara donor termasuk Denmark telah meningkatkan kontribusi mereka.
Pasca kejatuhan Boeing, Airbus mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 2.500 pekerjaan di divisi pertahanan dan luar angkasanya atau setara dengan 7% dari tenaga kerja di divisi tersebut. Langkah ini diambil setelah perusahaan mengalami kerugian 1,5 miliar euro dalam bisnis satelit selama beberapa kuartal terakhir. Pemangkasan pekerjaan akan dilakukan secara bertahap hingga pertengahan 2026. Meski demikian, tindakan restrukturisasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Kerugian ini disebabkan oleh proyek OneSat yang berteknologi tinggi serta keterlambatan dan peningkatan biaya di sektor pertahanan. CEO Divisi Pertahanan dan Luar Angkasa Airbus Mike Sculhorn menekankan perlunya perusahaan menjadi lebih cepat, ramping, dan kompetitif di pasar luar angkasa yang semakin sulit. Meski telah menyiapkan rencana perbaikan, Airbus masih menunggu hasil diskusi konsolidasi satelit yang melibatkan Leonardo dari Italia dan Thales dari Prancis. Negosiasi panjang dengan serikat pekerja dan negara tuan rumah diharapkan dapat mengurangi dampak pemotongan pekerjaan. Dengan sebagian besar diharapkan terjadi melalui pensiun atau keberangkatan sukarela. Sementara itu, CEO Airbus Guillaume Faury menyatakan perusahaan sedang mencari peluang untuk meningkatkan skala dalam sektor pertahanan dan luar angkasa.